Yo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Andreas Tobing yang seperti biasa di YouTube channel ini kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental, technical semua bakal kita bahas. Oke, guys langsung aja ya sebelum gue jump into charts ya. Pertama-tama ada hal menarik yang gue mau share sama kalian semua ya. Ini benar-benar masih jadi hot news banget. Ini benar-benar berita terbaru banget nih kalian bisa lihat ya. Ini akun Twitternya. Ada intinya gini, ada isu bahwa Bitcoin Spot ETF akan segera approve New Jersey Time ya, jam di sini kan tulisannya jam 6 sampai 8 tapi udah diupdate yaitu jam 4 sampai jam 6 PM ya. Atau sebetulnya kalau kita lihat waktu New Jersey Time now ya, itu sekarang kan di New Jersey itu jam 9.16 pagi. Berarti kalau kita ngomong jam 4 sore di waktu sana itu kira-kira 7 jam lagi dari sekarang ya. Jadi di kita itu ya jam 4 subuh lah ya, jam 4 sampai jam 6 subuh gitu. Di situ katanya si Eric Balchunas ini Bitcoin Spot ETF akan segera approve ya. Nah, Eric Balchunas ini siapa? Dia bukan orang sembarang ya. Dia itu adalah senior ETF analyst untuk Bloomberg ya. Jadi nggak main-main. Ini bukan cuman sekedar crypto Twitter, bukan sekedar CT atau bukan sekedar orang yang asal ngomong gitu ya, orang tua asal ngoceh gitu. Enggak, definitely dia punya 200.000 followers lebih. Dan menurut gue ketika dia share informasi ini, definitely bukan sesuatu yang kita harus pandang sebelah mata ya gitu. Ini benar-benar hopefully legit ya, dan hopefully kita lihat apakah ini benar-benar akan play out atau enggak. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, pasti udah experience semalam nih ya. Kalau teman-teman lihat nih ya, apa yang terjadi di sini nih ya tadi subuh gitu, mungkin banyak dari kalian yang kena liquid ya, benar-benar movement daripada market gila banget cuman gara-gara si akun Twitternya SEC itu katanya dihack, dan akhirnya ya you know lah apa yang terjadi gitu, dan akhirnya ada 214 juta liquidations ya, exchange liquidations, yaitu kira-kira 3 triliun, gak main-main loh guys, 3 triliun kena liquid ya, 3 triliun uang para traders pindah dari kantongnya mereka ke kantongnya para exchange gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut gue kita perlu sangat-sangat berhati-hati, dan gue jujur sangat expect ya dengan news yang udah brewing up kayak gini, dengan news yang lagi hot kayak gini, mungkin akan ada similar price action jam 4 subuh nanti ya, ketika kita lagi tidur ya, tapi kan di US kan masih aktif ya. Ketika kita lagi tidur bisa jadi akan ada hal serupa dengan apa yang terjadi tadi subuh ya, dan itu akan terjadi lagi ya. So guys, gue sangat-sangat rekomen kalian semua untuk stay out dari trades, khususnya apalagi kalau kalian pakai leverage ya, stay out lah ya, jangan jangan hati-hati lah ya, karena menurut gue either way, mau itu di approve, mau itu nanti ternyata ini di PHP-in lagi, menurut gue tetap price action di market bakal sangat-sangat agresif ya. Gue consider akan ada price action yang kayak gini, disikat atas bawah, naik 48, disikat lagi sampai berapa nih? Low-nya tuh sampai 44.7, 48 gitu, naik sampai 48, disikat lagi 44. Ya itu nggak ideal lah, nggak sehat lah ya. Itu bener-bener jadi kayak gambling menurut gue. Jadi kayak ngapain ya, udah demi kesehatan kita semua udah santai aja ya. Nggak usah kita tuh berusaha timing the market, nggak usah kita berusaha untuk agresif dalam trading, karena gue lebih khawatir jika kita trade dengan sensitif news seperti ini yang price actionnya bisa gila banget, menurut gue most likely kita bisa wreck, dan yang terjadi adalah kalian tuh bisa jadi bukannya profit malah kehilangan capital kalian ya. Itu hal terakhir yang mau kita terima gitu loh di kondisi market seperti seperti ini gitu. Nah, tapi gue ingetin dulu sama teman-teman ya, in case gue ngelihat in case teman-teman ini adalah cryptocurrency adalah your first investment gitu ya, kalian nggak pernah invest deposito saham emas gitu ya, kalian skip semuanya langsung ke crypto, jadi karena kalian nggak pernah belajar fundamental analysis gitu ya, valuasi itu seperti apa, baca laporan keuangan seperti apa, terus juga cara manage porto kalian seperti apa gitu. Ini bisa jadi sangat berbahaya ya kayak gini, karena crypto market ini kan volatile banget kayak apaan gitu ya. Jadi kayak banyak orang tuh karena apa ya,
rasa FOMO-nya yang terlalu kuat gitu, yang nggak bisa dikontrol, apalagi kalian lihat orang-orang banyak yang share PNL-nya, profit ratusan ribu, ratusan persen, 1000%, ratusan ribu dolar gitu. Sehingga ini bikin desire kalian untuk bisa cepat kaya gitu ya, untuk kalian tuh mau kaya dengan cepat itu tuh tinggi ya, dan ini menurut gue yang bikin orang tuh kebanyakan malah wreck gitu ya. Desire inilah yang pada akhirnya menuntun kalian ke kehancuran gitu, jadi kayak jangan sampai ya gitu. So, again ya walaupun kita bisa expect price action yang liar, tapi tetap aja menurut gue stay out dari trade ya. Tapi ini guys, ini yang gue bahas di video terakhir yaitu ETH BTC ya. Ini obviously gue udah disclose sama kalian ya. Ini satu-satunya long position yang gue buka untuk saat ini ya. Sekali lagi satu-satunya long position yang gue masih buka sampai saat ini adalah Ethereum. That's it, nggak ada yang lain ya. Cuman average price gue itu di 2000 berapa ya? 2200 something lah ya. 2200 awal lah pokoknya ya. 2210 kalau nggak salah gitu. Jadi kayak segala naik turunnya gue enjoy aja karena honestly speaking ya, gue pun buka udah lama guys ya. Gue udah buka terakhir tuh dari sini ya. Gue inget banget di sini nih ketika candle ini sentuh area merah tuh gue buka long positionnya ya. Sempet drawdown juga, sempet sampai sini. Cuman ya udah gue merem, gue nggak terlalu peduli gitu. Gue cuekin. Gue udah ada manage risk reward ya lah ya. Tapi yang teman-teman bisa lihat ya, gue tetap masih punya conviction kalau mini alt season akan tiba terlepas nanti. Tapi gini ya, skenario-nya gini menurut gue ya. Kalau memang ternyata jadi gini, dua skenario dulu. Kalau ternyata ETF ini approved ya, gue confident sekali ya mini alt season akan tiba dan ini akan didorong oleh Ethereum terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat Ethereum and Layer 2 ya, gue expect Ethereum, DeFi and Layer 2 mungkin bisa take off ya. Layer 2-nya seperti Arbitrum, Optimism ya, Polygon Matic itu mungkin bisa take off. Tentu yang ngelit akan Ethereum karena kalian bisa lihat di sini nih chartnya clear sekali, udah ada dua bullish divergence juga di MACD dan RSI-nya. Jadi kayak gue makin confident bahwa kita Ethereum akan segera menanjak ya, dan tentu ketika Ethereum menanjak rotasi berikutnya bisa jadi adalah alts gitu ya, lower cap alts. Kita bisa lihat mungkin gaming, mungkin juga nanti spatial computing, spatial computer narrative bisa naik lagi kalau misalnya ternyata Apple Vision Pro launch, metaverse itu ya itu kan related semua ya, AI, metaverse, distributed computing itu mungkin bisa naik semua. Gaming juga naik gitu ya. Itu mungkin akan jadi phase 2-nya di bulan Februari nanti gitu. Tapi again, itu outlook untuk saat ini. Gue masih ngelihat ini dan gue masih open long position di Ethereum gue, dan gue masih expect Ethereum bisa take off dengan ngelihat chart seperti ini ya. Itu gue masih sangat confident lah. Long Ethereum gue itu dari profit, loss, sekarang udah bener-bener profit lagi gitu ya. Dan gue masih hold sampai sekarang. Gue masih hold benar-benar gitu. But we'll see ya apa yang akan terjadi gitu. Tapi skenario yang kedua ya, seperti yang gue tadi bilang, itu kan tadi skenario kalau misalnya diterima ya. Skenario yang kedua, kalau misalnya delayed atau ternyata reject menurut gue kecil lah ya kemungkinannya ya. Itu kemungkinan paling kecil kalau ternyata ETF spot ini rejected gitu. Tapi kalau delayed, di delay lagi ya sudah, expect liar aja, jebret-jebret sana sini kena lagi gitu ya. Jadi kira-kira itu skenario pertama gue adalah yang gue paling positif, gue paling dominan, yang gue paling meyakini ini akan kemungkinan besar terjadi adalah approved. Dan kalau approved ya next gue bisa consider Ethereum hopefully bisa take off, atau delayed ya kita bisa lihat similar price action lagi tapi mungkin akan ketunda lagi take off-nya. Dan kalau rejected sih menurut gue peluangnya lebih kecil lagi ya. Gue lebih nggak consider untuk rejected sih untuk udah saat-saat seperti ini ya. Gue cukup berharap spot ETF ini bisa segera approve ya. Hopefully ya nggak ke-delay sampai Maret gitu. Itu hopefully ya, kita ngeliat aja. Tapi kalau rejected sih gila sih. Kalau ternyata rejected ya bisa aja gains yang ETF gains ini bakal vanish semua gitu. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini kan kira-kira dari titik sini lah ya. Ini kan consider sebagai ETF profit gitu. Ini ETF gains gitu. Gara-gara Bitcoin spot ETF ini isunya di sini jebret take off gitu ya. But we'll see. Gue jujur nggak gitu trade Bitcoin untuk saat ini. Gue masih santai-santai menunggu dulu aja ya. Yang menurut gue lebih punya probability yang lebih menarik untuk saat ini adalah Ethereum gitu. But we'll see ya guys ya. Hopefully kalian nggak ada yang wreck. Hopefully kalian nggak ada yang kena gitu. Hopefully kalian jangan sampai
over trade, over leverage, dan kalian bener-bener bukannya menghasilkan uang, bukannya profitable, kalian malah wreck gitu ya. Itu yang gue sangat-sangat tidak ingin kalian terjadi ya. Punya patience ya, punya strategi ya, punya patience, sabar gitu ya. Kalau kalian masih butuh clear guidance, clear strategi, kalian bisa cek TikTok series gue. Sekalian promo dulu ya. Itu kalian bisa lihat TikTok series gue, kalian bisa buka dari TikTok masing-masing kalian bisa buka, kalian bisa search akun gue, kalian bisa search akun gue yang Andreas R. Tobing ya. And then kalian bisa lihat tuh di bagian description-nya di sebelah kanan ya, di description sebelah kanan itu ada series, kalian bisa lihat. Kalian bisa buy ya kalau misalnya kalian berminat. Di situ bener-bener seluruh like, bener-bener seluruh guide kalian untuk berinvestasi kripto dari sepanjang tahun 2024 sampai 2026 udah gue share di situ ya. Sampai narrativesnya apa aja yang gue invest, portfolio pun gue bongkar di situ ya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan ya itu gue invest di situ, semua strategi gue, sizingnya gue buka semua di situ ya. Jadi teman-teman bisa cek ya, dan gue kasih tau juga nih, gue udah umumin juga di TikTok gue. Kalau gue mendengarkan teman-teman ya, ada sebagian besar dari teman-teman meminta kalau misalnya bang yang beli TikTok seriesnya dibikinin grup diskusi dong. Siap ya, gue udah bikinin ya. Sebagian besar udah gue invite ke dalamnya ya. Jadi buat teman-teman yang sudah buy TikTok series gue, teman-teman bisa konfirmasi ke gue dengan cara kalian bisa kirim bukti pembeliannya. Kirim aja ke by DM ke Instagram atau TikTok gue gitu ya. Teman-teman bisa cari Instagram sama TikTok gue di description YouTube gue ya. Kalian bisa temuin. Kalian bisa DM aja di situ, nanti akan ada admin gue yang masukin kalian ke dalam grupnya gitu ya. Di situ gue akan share exclusive insights lah ya. Jadi benar-benar insights yang lebih eksklusif gue share di situ, karena gue consider teman-teman yang sudah mendengarkan series gue itu udah punya knowledge lebih dibanding orang-orang yang belum, sehingga gue bisa share informasi yang lebih mendalam lah sifatnya gitu, dan di situ kita bisa discuss. Oke guys, itu aja yang gue mau sampaikan untuk video hari ini. Let me know in comment kalau kalian ada pertanyaan. Bye bye guys.